Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah ya, mereka yang tidak melihat, namun telah percaya. Istilahnya bahasa have, apa namanya itu? Ya, you have believe. Dia sudah percaya gitu ya. Nah, ini adalah pernyataan daripada Yesus sendiri kepada Thomas. Dan tentu ini juga untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Nah, tema saya hari ini, ya, tema khotbah hari ini adalah diambil dari ayat ini. Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, kata bahagia di sini, saudara, kalau bahasa Inggrisnya blessed. Ya, blessed sinonimnya dengan pengertian kata lain itu adalah beruntung, ya, atau bersukacita, ya. Nah, itu kata bahagia. Jadi orang yang percaya tanpa butuh bukti atau melihat sesuatu atau melihat mujizat, tanpa loh, tapi percaya. Sekarang percaya apa? Ya, percaya kepada Yesus yang kita tidak lihat. Mereka disebut adalah orang yang berbahagia. Kata Yesus, bukan kata saya, tapi adalah kata Yesus. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apakah semua orang yang percaya, dalam tanda kutip orang yang beragama, mereka yang percaya kepada tanda kutip Tuhan atau katanya Sang Pencipta, apakah mereka disebut orang yang berbahagia? Kan gitu. Nah, saudara-saudara, kita perlu memahami ya maksud dari kata Tuhan Yesus ini, di mana dia berkata kepada Thomas, ya kan? Kamu melihat, kamu baru percaya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia ini yang tidak pernah melihat Yesus, kan begitu? Yang tidak perlu bukti. Apakah itu bukti adalah mujizat, kan begitu? Atau bukti penampakan, begitu? Tapi mereka percaya. Dan mereka juga ada memang sudah percaya, kan begitu? Percaya kepada pribadi. Yesus itu adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Nah, semua agama yang punya agama, kami kan juga percaya dong. Nah, kata istilahnya percaya. Nah, kalau kita telusuri kata percaya itu di dalam firman Tuhan, kalau bahasa Yunani ini dipakai pistiu, I believe. I believe, kan gitu ya. Atau sedangkan kata faith, beriman. Faith itu adalah piste, iman. Nah, oke. Jadi kata percaya dalam perjanjian baru dan perjanjian lama itu pengertian sama. Oke, kita ambil contoh kan di dalam Ibrani pasal 11. Kita lihat tokoh-tokoh orang yang beriman. Faith dan iman, beriman. Mereka percaya kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menyatakan diri, kan begitu. Itu faith, iman, beriman, percaya, kan begitu. Oke. Nah, Abraham, kalau kita lihat saudara dengan jelas di Kejadian pasal 15 ayat 6, maka percayalah Abraham kepada siapa? Ya, maka Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Nah,
Itu Kejadian di pasal 15-16. Nah, ini dikutip lagi oleh Paulus di Roma pasal 4 ayat 3. Kalimatnya sama. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan Allah, kan gitu ya. Pada Tuhan, ya kan? Maka diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia percaya kepada siapa? Ya, Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau kita lihat saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya kan? Bahwa Bapak Abraham kan dia percaya tidak ada namanya dia harus saya mau buktikan dulu ada Tuhan nggak? Dia percaya Allah ada. Nah, maka itu di dalam Ibrani 11 ayat 6 kan, tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan Tuhan. Harus percaya. Memang Allah secara khusus juga menyatakan diri kepada Abraham dalam mimpi, kan begitu ya. Ya. Tuhan juga berbicara kepada Bapak Abraham, kan. Nah, dan juga berbicara kepada nenek moyangnya bangsa Israel. Oke. Ya, jadi jelas di sini sudah kita lihat ada objek yang kita imani, yang kita percaya, kan objeknya ya. Ya, Abraham tidak mewujudkan objek Tuhan itu dengan menggantikan Tuhan yang bisa dilihat. Nah, tidak seperti bangsa-bangsa lain. Mereka bilang, ya kami percaya ada sang pencipta ya dalam konsep pikiran mereka. Lalu tidak lihat mana-mana dia. Nah, mereka mewujudkan itu dengan menciptakan patung. Kan? Menggantikan sang pencipta itu. Atau menggantikan sang pencipta dengan karyanya. Seperti yang ditulis di Roma pasal 1. Menggantikan Tuhan. Ini Tuhan kami. Nah, istilah juga kata percaya itu kalimat kata percaya. Nah, jadi ada dua objek. Objek yang bisa dilihat mereka percaya. Tapi Bapak Abraham dengan para tokoh-tokoh iman kita mengatakan penyelamat. Mereka percaya kepada yang mereka tidak dilihat itu ya, sang pencipta. Siapa namanya? Nah, maka itu waktu Musa kan, sudah masih ingat? Kan Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub menyatakan diri kepada Musa dengan semak-semak yang terbakar. Tiga terbakar. Kenapa itu semak terbakar tapi nggak hangus? Maksudnya nggak hangus ya? Kan keluar api itu. Dia maju-maju ke depan di situ. Tuhan berkata, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu. Di mana tanah yang kamu injak itu adalah kudus. Kok tanahnya kudus ya? Kenapa dalam arti pemahaman tanah kudus? Sebenarnya kehadiran Tuhan di situ di mana Anda berada kudus. Bukan nanti kalau udah nanti nggak ada lagi, akhirnya orang bilang, oh ini tanahnya menjadi gunung kudus. Kan nggak begitu. Kan? Kehadiran Tuhan itu kudus. Maka Musa perlu membersihkan diri saatnya. Tanggalkan, yuk punya sandal kan kotor ya. Nah ini sebenarnya simbolis sebenarnya. Yuk hampir Tuhan itu harus kudus kan begitu kan. Nah Tuhan menyatakan diri. Musa, Musa. Siapa engkau? Siapa engkau? Akulah Tuhan Allah nenek moyangmu. Bapak Abraham, Isa. Itu ya. Benar. Ini Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kamu. Iya. Yang mereka sembah itu. Sekarang menyatakan diri kan. Dengan itu api itu. Tapi tidak ada wujudnya kan Tuhan kan. Hanya api aja dia lihat gitu loh. Oke. Nah, aku utus kamu. Pergi, bebaskan umatku. Nanti yuk utus aku kan mau tahu namamu siapa. Nah, namamu dia panggil namamu. YHWH ya. Itu tidak ada huruf hidup di situ. Jadi semua orang bisa interpretasinya. Kalau kita memang lebih cenderung memakai Yehovah. Nah, ada sekelompok orang ya Yahweh, Yehovah. Nah, tapi orang Yahudi nggak berani panggil itu, terlalu kudus namanya. Akhirnya mereka ganti Adonai. Ya. Nah, dalam artinya apa namanya katanya itu I'm that I am. Kalau bahasa Inggris itu bagus. Aku adalah aku yang ada. Itu namaku. Nah, makanya kita di dalam terjemahan Indonesianya Tuhan, huruf T-nya besar, U besar, semua huruf kapital gitu ya. Tuhan. Itu namanya. Oh Tuhan. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Oke. Nah, jadi percaya tanpa bukti, tanpa perlu melihat sesuatu adalah orang yang berbahagia. Tapi percaya kepada siapa dulu? Objeknya siapa? Semua orang Kristen juga bilang, aku percaya Yesus. Oke, aku percaya. Nah, nanti kita tanya, you percaya Yesus yang mana? Kan begitu. Yesus yang di Alkitab atau Yesus yang di kata-kata orang? Ya kan? Nanti bisa beda-beda lagi kok. Itu perlu ada objek iman kita yang harus kita imani, kita percaya. Oke? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab sangat jelas, di mana di dalam Ibrani 11 ayat 6 itu sangat catat mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama, saudara, orang-orang Yahudi mereka percaya kepada objek sasar adalah Tuhan Allah. Itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub loh. Ah, harus ingat tuh. Kalau di luar itu bukan Allah yang hidup dan yang benar. Oke, di perjanjian lama. Nah, sekarang kita lihat di dalam apa nama itu di surat Ibrani ini kan sebenarnya suratnya kan ditujukan kepada orang Yahudi, gitu loh. Nah, maka itu di situ disebut katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dia harus percaya bahwa Allah itu ada yang memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, oke, cari Dia. Jadi ini sebenarnya menunjukkan kepada yang ada di PL itu kepada orang Yahudi yang mencari. Nah, bagaimana mereka harus mencari Allah? Nah, kalau Tuhan yang mana gitu loh. Nah, orang Yahudi sudah tahu kalau mencari Tuhan itu harus memakai apa? Nggak bisa harus tundukkanlah dirimu. Aku mau bukti. Aku mau percaya kepadamu. Ayo Tuhan, ayo. Oh, yuk waktu tunjukkannya. Tuhan sudah kasih kitab suci kepada mereka. Hukum Taurat. Yuk mau cari Tuhan yang benar. Harus pakai hukum Taurat. Holy Scriptures. Kan kita bilang. Yuk baru bisa ketemu Tuhan yang benar. Ya, kenapa? Karena orang Yahudi ada yang bandel. Mereka tidak mau percaya. Kenapa? Saya tidak melihat mana Tuhannya. Tetapi orang sebelah yang dikeliling saya kok ada Tuhannya. Bikin patung, Baal. Itu Tuhan mereka. Lalu orang Yahudi sebagai orang Israel sebagian mereka juga menyembah. Ikut-ikut menyembah. Kenapa? Karena mereka mau yang real, yang bisa dilihat. Ya, paham saudara ya? Betul nggak? Maka Tuhan marah. You mau cari Tuhan harus pakai Alkitab, harus pakai PL, melalui kitab suci. Orang Yahudi kan tuh hukum Taurat kita mengatakan. You harus yang sungguh-sungguh cari loh. Nah, orang mengatakan kan kami juga sungguh-sungguh mencari. Carinya salah. Nah, kenapa? Karena hanya melalui Alkitab orang akan menemukan Tuhan Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, itu. Di luar Alkitab tidak mungkin orang bisa menemukan Tuhan Allah yang hidup. Makanya Tuhan mengatakan itu bisa diaplikasikan. Tanpa iman Anda tidak mungkin bisa menyenangkan Allah. Allah yang mana? Nah, kita Allah yang di PL itu yang di mana? Itu yang menyatakan diri kepada Musa, kepada Abraham, sebagainya. Nah, Nah, sekarang kita berada di dispensasi anugerah. Nah, saya selalu ngomong dispensasi anugerah. Atau dispensasi itu enggak? Atau oke lah, saya pakai bahasa sederhana. Di zaman anugerah. Atau kita mengatakan lagi, di zaman gereja sekarang. Ya, di zaman gereja ya. Sejak kedatangan dari Tuhan Yesus, dia mati di atas salib, kita mengatakan sekarang ya, sudah 2000 tahun gereja dari abad pertama semua sekarang tahun 2025. Ini disebut dispensasi anugerah atau zaman gereja. Nah, di zaman gereja ini ya kan? Bagaimana kita bisa diselamatkan? Bagaimana kita bisa percaya kepada oknum yang benar itu kita katakan kepada Tuhan yang benar, ya, supaya kita ini diselamatkan.
Apakah kita masih perlu mujizat? Apakah kita masih perlu fakta? Harus masuk akal. Seperti Thomas. Thomas adalah contoh orang-orang yang selalu mau bukti, mau masuk akal. Masuk akal. Ya dah, ya kan bukti masuk akal. Nah kadang-kadang ada orang Kristen teolognya mengatakan segala sesuatu teologi harus masuk di akal, kan gitu ya. Saya mau tanya, benar nggak ya? Coba pikir-pikir lagi ya. Kalau yang tidak masuk akal, bukan yang benar katanya lagi. Ya, dibikin lagi. Saudara, ada hal-hal tertentu kita tidak boleh pakai akal, tapi harus pakai hati. Nah, lebih dahulu. Memang harus ada namanya berpikir. Yes, saya nggak mengatakan harus berpikir. Tetapi percaya sesuatu yang rohani spiritual itu ya memang sekarang bertentangan dengan akal kita punya otak kan begitu. Saya tidak mau percaya kalau saya tidak melihat. Ada bukti mana orang mati bangun lagi, nggak ada itu. Itu hantu atau roh atau mas salah satu orangnya sekali-kali aku tidak mau percaya. Dia bilang, waduh, dia buat statementnya hebat ya. Semua orang sudah bilang, kami sudah ketemu Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Loh, kalian ini ngomong kosong. Ibu-ibu, kami sudah ketemu dia. Waktu kami pergi kuburannya kosong. Nah, mungkin nanti kita harus bahas juga kuburan kosong. Lah, kuburan kosong kan mereka curi. Nah, Maria kan tadi waktu pergi, aduh Baik Petrus, mereka sudah ambil itu mayatnya Yesus. Nah, dia pikir itu diambil. Nah, makanya banyak orang nggak percaya itu, ini akan dicuri katanya. Padahal kuburan kosong, kuburan Yesus itu waktu ditutup itu, pintunya itu telah disil. Betul ya Pak ya, di Alkitab ya. Itu disil. Kemarin Paus meninggal. Saudara tahu, sudah meninggal, mau tutup, itu di stempel. Mau seperti Tuhan Yesus punya. Supaya orang jangan mencuri, dia punya barang kali ya. Saya tidak tahu, kenapa harus di seal. Tidak boleh ada satu orang pun yang buka. Siapa yang boleh buka? Ya, kan mereka pikir gitu kan. Yang boleh buka itu hanya oleh Tuhan Yesus waktu kebangkitan. Ya loh, nggak boleh dibuka loh, karena sudah disil. Yesus di stempel oleh imam, nggak boleh orang yang ambil. Kalau orang ambil kan ketahuan, terbuka. Kenapa lu? Wah, tapi Yesus kan sudah bangkit. Itu yang buka itu siapa? Buka pintunya, buka pintu apa nama itu ya, pintu kuburannya itu oleh malaikat kan? Nggak peduli dia. Lihat dalam, ada nggak Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Sudah hidup kembali. You mau sil apapun, Yesus hidup kembali. Oke lah, tubuh manusia ini memang harus disil. Oke, yang nanti kan waktu kebangkitan baru kita itu tubuhnya dibangkitkan ya. Gitu. Kita percaya ada kebangkitan ya. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi sekarang begini, saudara. Nah, Thomas ini ngotot nggak mau. Mereka kumpul lagi hari ke-8. Kata hari ke-8 itu sebenarnya hari Minggu ya. Hari Minggu itu. Nah, mereka kumpul. Pintu tertutup. Betul, tutup. Tiba-tiba kok Yesus bisa masuknya? Kan khotbah saya minggu yang lalu kan bilang, Yesus mempunyai tubuh yang mulia. Spiritual namanya rohani, itu tubuh yang mulia itu ya. Jadi itu dinding-dinding itu nggak bisa halangi dia. Dia mau lewat, lewat. Nah, orang bilang, itu kan hantu. Yesus bilang, aku ada tulang dan daging. Masih makan kan waktu dia menampakkan diri kepada murid-murid di Danau Galilea kan? Makan. Mereka bilang, kok Yesus makan ya? Bukan hantu. Roh, bukan roh. Dia bilang, aku masih ada daging dan tubuh. Nah, itulah tubuh yang mulia. Nanti satu hari
kita yang telah mati dalam Tuhan, kita akan memiliki tubuh yang mulia seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin nggak? Percaya nggak, saudara? Saya percaya. Saya percaya. Kan kita akan dibangkitkan kembali nanti. Oke. Nah, Thomas setelah Yesus menampakkan diri, di ruang itu tertutup. Dia juga heran. Pintu tutup. Tiba-tiba Yesus datang. Nah, dia cari siapa? Cari Thomas. Thomas, ya sudah bisa baca di itu. Di Yohanes pasal yang ke-20 kan? Ya enggak? Nah, kan dia mengatakan apa? Ayat 28. Ayat 27 kan. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu. Dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Jangan engkau tidak percaya lagi. Kalau tidak percaya lagi sebenarnya begini. Di sini unbelieving ya, faithless ya. Kalau King James ya, sebagai ya. Faithless. Tapi percayalah. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus sudah hidup. Bahwa dia adalah Tuhan. Ya, maka itu statement daripada Thomas ini adalah dasar iman orang Kristen sepanjang masa. Nah, itu harus ditulis itu. Kenapa? Dia mengatakan kepada Yesus, Tuhanku, Allahku. Nah, saudara percaya Yesus Tuhan yang mana? Anda percaya Yesus Tuhan enggak? Apa Anda percaya Yesus adalah Allah enggak? Oh, Yesus bukan Allah, Yesus manusia. Anda tidak percaya Yesus yang sama yang kita percaya, yang dipercaya oleh Thomas. Oh ya, engkau tidak percaya Yesus Tuhan, engkau tidak percaya Yesus Allah, berarti Yesusmu yang sama saya beda. Kenapa? Nah, di 2 Korintus pasal 11 ada Yesus yang lain kan gitu. Ada Injil lain, ya? Ada juga roh yang lain. Roh kita, roh Alkitab, roh yang tutur Yesus adalah yang memimpin kita kepada Kristus. Kan gitu. Yang percaya dia adalah anak Allah yang telah mati dan kubur, dia bangkit kembali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat bahwa percaya. Nah, konsep percaya di PL disemaati. Percaya. Tidak perlu bukti, tapi percaya. Itulah yang menyenangkan Allah, Tuhan Allah kita. Ya, memang sekarang tuh banyak orang Kristen ya. Kristen bilang, wah, aku ketemu Yesus yang pakai baju putih. Wah, dialah Yesus. Karena saudara bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Begini, saudara kita harus menilai segala sesuatu ya. Akhirnya mereka bisa percaya dan sebagainya ya. Saya bukan menentang bahwa Tuhan tidak bisa buat mujizat. Tuhan tidak bisa menampakkan diri. Bukan itu. Ya, Tuhan bisa saja. Yang kita mengatakan itu adalah general revelations. Kalau general revelation itu adalah melalui karyanya, ciptaannya itu kita bisa melihat bahwa ada Allah. Tapi Allah yang mana dulu kan? Tuhan yang mana? Kita mengatakan ya kan? Ya haruslah Tuhan yang ada di Alkitab, yang diceritakan, yang kita percaya adalah Allah, Tuhan Allah yang ada di Alkitab. Kan begitu. Ya, ada orang yang juga melihat sesuatu katanya nggak tahu deh apa dia lihat benar atau enggak gitu. Akhirnya dia jadi orang Kristen, percaya Tuhan dan sebagainya. Tapi kita yakin ya mereka tuh mungkin sudah pernah dengar Injil ya. Pernah. Apakah melalui traktat, melalui radio sebagainya. Oh, itu mengajar Injil. Oh, itu pendeta hebat. Yang mungkin mereka pernah mendengar itu ya. Ya, akhirnya mereka tiba waktunya ya mereka berani menyatakan diri, ya kan? Untuk supaya mengaku dia orang percaya. Ya begitu. Orang yang percaya. Oke. Nah, percaya kepada siapa sekarang? Tentu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang harus kita percaya. Hanya melalui dia sajalah, saudara-saudaraku, kita bisa diselamatkan, kan begitu. Nah, kalau saudara percaya kepada Yesus, Anda juga percaya kepada Allah yang Bapa yang mengutus Yesus Kristus, kan begitu. Nah, Yesus sendiri mengatakan, percayalah apa? Kepada Allah. Kamu supaya mendapat hidup kekal, percayalah kepada Allah yang mengutus Yesus. Dan juga percayalah kepada saya. Kalau saudara baca itu yang ada di Yohanes pasal 14 kan?
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah itu Papa, percaya jugalah kepadaku karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, Tuhan akan menjadi tempat bagi orang yang percaya kepada Bapa, kepada Yesus. Kalau Anda mengatakan saya percaya kepada Allah, tidak perlu percaya Yesus, itu Anda tidak percaya kepada objek Allah yang hidup dan yang benar. Ya. Nah sekarang di dispensasi anugerah kita percaya kepada Yesus Kristus. Tentu juga percaya kepada Allah Bapa. Anda akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu yang diajarkan oleh Alkitab firman Tuhan. Oke. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi ini jelas. Jadi objek percaya yang benar. Sesuai Alkitab. Bahwa Anda dan saya tanpa melalui Alkitab, kita tidak mungkin mengenal Tuhan Allah yang hidup dan benar. Tanpa Alkitab, kita tidak bisa mengenal Sang Juru Selamat yang sejati, yang namanya Yesus Kristus. Kenapa? Karena di akhir zaman, kan mengatakan, dulu Tuhan Allah yang Sang Pencipta menyatakan diri berbicara kepada bangsa orang Yahudi melalui nenek moyang berbagai macam cara. Tapi di akhir zaman, Allah berbicara kepada kita melalui anaknya, putranya itu Yesus Kristus yang dikirim, diutus kepada orang Yahudi, orang Israel. Tetapi karena mereka menolak Yesus, nah saudara ingat, mereka tolak Yesus loh. Mereka nggak percaya Yesus itu Mesias. Kenapa? Karena mereka pikir, kalau dia Mesias dia ditulis oleh Allah, oleh Yehovah, oleh Elohim, dia nggak boleh mati. Nah, sampai hari ini konsep mereka. Kenapa? Karena mereka salah menafsir ayat firman Tuhan yang ada di kitab Yesaya pasal 52 dan 53. Kalau yang 52 itu mengatakan, my servants akan menderita. Nah, orang Yahudi bilang, servants itu menunjukkan kepada Israel, bukan kepada Yesus. Karena Yesus mati. Nah ini sama dengan konsep agama lain. Mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Baik, karena Yesus mati. Masa Tuhan mati? Nggak mungkin. Nah mereka nggak ngerti. Kenapa? Karena Yesus memiliki dua sifat. Sifat ilahi dan sifat manusia. Dua natur. Ya, yang mati itu bukan Tuhan divine-nya, tetapi yang mati adalah human-nya, yang humanity-nya, yaitu kemanusiaan Yesus yang sejati. Kalau dipantek bisa keluar darah. Itu loh. Nah, itu yang mati. Yang datang mati menebus dosa kita. Nah, kenapa dia harus mati? Karena untuk menebus dosa manusia, menanggung dosa seluruh dunia. Hari ini tujuannya sudah datang. Dia mati. Sampai hari ini mereka tidak percaya, saudara. Itu. Tetapi puji Tuhan. Kan begitu. Nah, mereka tolak dia. Maka itu Yesus berkata di Yohanes pertama itu. Kan mengatakan. Terbuka keselamatan. Ya kan? Barang siapa yang percaya kepada Yesus. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberikan kepada semua manusia. Wah, bukan orang Yahudi lagi. Di situ buka. Nah, itulah yang kita katakan dispensasi anugerah. Percaya saja tanpa melakukan hukum Taurat. Buka open. Puji Tuhan. Ya kan saudara-saudara kan? Nah, jadi saudaraku, orang yang berbahagia, orang yang percaya tanpa perlu bukti disebut oleh Yesus adalah orang yang beruntung. Orang yang berbahagia, orang yang penuh dengan apa? Sukacita. Kenapa? Karena satu, dia masuk surga tanpa melakukan hukum Taurat. Hanya kasih anugerah. Hanya you respond. You respond pakai otak atau pakai hati. Nah, gitu. You respond pakai akal budi, akalmu, atau respon pakai hati. Roma 10 ayat 9 semua hafal ya. Ya kan? Karena dengan hati kita
percaya ya bahwa Yesus itu telah dibangkitkan nanti ya. Nah, dengan hati loh, bukan dengan otak. Nah, dengan mulut kan kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan diselamatkan. Nah, itu kan simple kan? Simple. Nah, kalau kamu pakai otak-otak, pakai akal-akal dulu, Anda tidak akan percaya. Kenapa? Seperti Thomas. Yesus mau, you percaya. Pakai apa? Hati. Tentu kita punya harus apa nama itu, ya, otak kita harus pakai juga kan, benar itu, tidak ada salah, saudara ya. Oke. Nah, jadi orang Kristen, orang yang telah percaya tanpa bukti, ya kita mendapat berkat rohani seperti yang disebut di Efesus pasal 1 ayat 3. Berkat rohani, tentu rohani juga. Ada juga berkat zaman, oh ada. Nah, namamu tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Puji Tuhan. Sekarang kan kita mau tanya, apakah namamu tertulis nggak dalam kitab kehidupan anak domba Allah? Kalau Anda pada waktu percaya kepada Yesus, terima Tuhan Yesus, oh yes, kita mengatakan. Dan sudah diseal oleh Roh Kudus kan? Efesus pasal 1 ayat 13 lagi, sudah distempel. Berarti keselamatan kita aman. Puji Tuhan. Nah, dan keselamatan kita pasti tanpa perlu bukti. Nah, ini timbul lagi. Banyak orang Kristen, kamu orang Kristen, mana buktimu? Kamu distempel, tertulis. Ya nggak bisa kita bukti pakai stempel bukti lah, nggak ada itu. Nah, kan Tuhan melihat hati kan, gitu kan? Nah, tentu orang mau tanya, oh, kamu harus ada perbuatan dan sebagainya. Ya, itu juga mulai ada sedikit mulai apa pemahamannya udah mau bukti gitu ya, saudara ya. Ya, walaupun ada orang punya bukti baik, wah berbuat baik dan sebagainya, tahu-taunya hidupnya nggak benar. Hidupnya nggak benar. Ya, nah hanya Tuhan yang akan lihat hati kita. Memang sebagai orang yang diselamatkan, hidup kita akan mencerminkan apa yang kita imani kan? Kita percaya. Ya, makanya orang selalu menuntut, mana buktimu, mana buktimu? Ya kita buktikan dengan hidup kita. Ya, ya kita tidak seperti orang-orang duniawi. Oke? Nah, kenapa? Berkat rohani yang kita dapatkan karena kita telah ditebus, dibeli sebenarnya. Telah ditebus dari dosa, kuasa dosa dan apa nama itu? Dari dosa dan kuasa dosa, kuasa maut itu ya. Dengan darah Yesus Kristus, 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Oke? Nah, berkat jasmani apa? Yang kita dalam dunia ini, ya saya percaya Tuhan akan menuntun memelihara kita, mencukupkan semua kebutuhan kita. Maka itu disebut God is Immanuel. God is with us. Immanuel. Nah, Immanuel bahasa Mandarin asli Immanuel. Immanuel. Oke? Artinya apa? Tuhan bersama dengan kita. Anda percaya nggak Tuhan bersama kita? Yes. Anda harus percaya. Tuhan bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Oke? Nah, karena itu saudara sebagai orang percaya, ya, kita adalah orang yang berbahagia. Dan saudara yang telah percaya tanpa bukti adalah orang yang berbahagia dari mereka yang mau perlu bukti. Kenapa? Setan itu bisa licik ya. Dia bisa pakai segala macam cara loh. Menipu Anda loh. Wow, saya ketemu Yesus kata apa? Oh, Yesus dan sebagainya. Itu buktinya pakai setan untuk menipu saudara. Oke? Nah, kita diselamatkan, kita mengenal pribadi Yesus Kristus bukan karena bukti, tetapi karena melalui Alkitab, firman Tuhan, dan melalui pemberitaan Injil daripada orang yang dan juga dalam penguraian akan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti dan memahami akan kebenaran itu, dan kita bisa percaya kepada Yesus Kristus tanpa ada bukti atau kata mukjizat. Kiranya Tuhan menolong kita pagi hari ini, saudara-saudara. Ya, biarlah saudara kita sebagai orang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Anda percaya tanpa bukti, Anda orang yang berbahagia. Mari kita berdoa.